Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mempersembahkan film animasi kartun untuk anak-anak. Salam kenal teman-teman, namaku Pampi, artinya gajah kecil pemadam api. Aku gajah yang baik hati yang selalu datang menolong kalian saat terjadi kebakaran maupun saat terjadi bencana alam. Aku akan padamkan semua api yang membakar rumah kalian. Waspadalah. Teman-teman, Pampi akan memberitahukan sebab-sebab terjadinya kebakaran. Antara lain, kompor meledak karena sumbu kompor yang tidak rata. Mengisi minyak ketika kompor menyala. Lampu tempel yang menyala terlalu besar. Main-main dengan lilin yang sedang menyala. Main-main dengan api. Kompor gas yang mengalami kebocoran. Mematikan kompor gas dengan tidak sempurna. Jika terjadi kebocoran, matikan kompor dan pindahkan tabung gas ke tempat yang terbuka. Konsleting listrik juga dapat menimbulkan kebakaran. Karenanya, steker listrik jangan dipasang bertumpuk-tumpuk. Jika panas, dapat menimbulkan api. Jika terjadi kebakaran dalam ruangan, celah daun pintu ditutup dengan kain basah agar dapat mencegah api dan asap menyebar lebih luas. Mengerti kan teman-teman? Jika melihat asap atau terjadi kebakaran, jangan panik teman-teman. Segera hubungi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta ke nomor Sekarang, Pampi akan mengenalkan kepada kalian beberapa alat sederhana yang bisa memadamkan kebakaran. Perhatikan ya. Tutup kompor yang terbakar dengan kain yang dibasahi air.
Tabung pemadam api yang ada di rumah kalian dapat digunakan untuk usaha pemadaman awal sambil menghubungi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Untuk gedung-gedung perkantoran bisa dicegah secara otomatis dengan alat yang namanya sprinkler dan hidran yang harus dioperasikan oleh petugas. Teman-teman, sekarang Pampi ingin menunjukkan kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, teman-teman, inilah kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Teman-teman, kita kenalan dengan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yuk. Namanya Bapak Hadi Subejo. Selamat datang adik-adik, terima kasih kalian sudah mau datang ke kantor kami, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Adik-adik, untuk lebih jelas lagi tentang tugas Pampi, mari silakan masuk. Kami akan menjelaskan lebih jelas lagi peralatan apa yang digunakan oleh Pampi untuk memadamkan kebakaran atau memberikan pertolongan atau penyelamatan kepada masyarakat yang membutuhkan akibat banjir, pohon tumbang, tanah longsor, gempa bumi, ataupun angin apa puting beliung dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, Pampi akan memperkenalkan alat yang digunakan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta saat sedang bertugas. Di antaranya adalah mobil pompa. Mobil ini digunakan untuk menyemprotkan air dengan tekanan tinggi dan jarak yang jauh. Mobil ini dapat menampung air sebanyak 4.000 liter loh. Mobil Heavy Duty Rescue. Mobil ini berisikan alat-alat keselamatan seperti cutter atau pemotong, gergaji, baik gergaji bulat maupun gergaji rantai, serta peralatan keselamatan lainnya. Mobil rescue ini digunakan untuk menolong orang yang terkena bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, hingga orang-orang yang mengalami kecelakaan. Mobil komando, mobil yang digunakan untuk menjalin komunikasi dengan instansi lainnya. Mobil snorkel, mobil yang memiliki tangga sepanjang 25 meter ini digunakan untuk menolong orang yang berada di tempat tinggi, seperti gedung bertingkat ataupun pohon yang tinggi. Mobil breathing air system berfungsi untuk mengisi kembali tabung-tabung oksigen yang digunakan para petugas pemadam kebakaran ketika menerjang asap tebal. Mobil ambulan damkar, mobil yang digunakan untuk menolong serta mengantar korban kebakaran atau bencana lainnya. Mobil smoke removal, mobil ini berfungsi untuk menghalau asap yang menghalangi petugas saat pemadaman berlangsung karena dapat mengeluarkan angin yang sangat kencang. Alat ini dapat mengurangi api yang menjalar ke bangunan sekitarnya. Mobil suplai air, mobil yang digunakan untuk mengisi air ke mobil-mobil pompa yang kosong. Mobil memiliki selang besar sepanjang 2 km yang dapat mengambil air langsung dari sumbernya seperti danau, sungai, air mancur, dan lain-lain. Mobil command center, mobil komunikasi berfungsi sebagai posko, di mana komando atau strategi pemadaman dilakukan di unit ini. Unit ini juga dilengkapi peralatan yang mampu memantau kejadian kebakaran dengan memakai CCTV. Mobil hazmat, mobil hazmat berfungsi sebagai unit yang bertugas menangani darurat bahan-bahan kimia. Dalam mobil ini terdapat peralatan canggih yang dapat mendeteksi bila terjadi kebocoran ataupun kebakaran yang disebabkan oleh bahan kimia yang sangat berbahaya. Anggota yang bertugas di unit ini sudah terlatih dan berpengalaman. Mobil lightning, mobil yang dilengkapi oleh lampu penerangan digunakan jika kebakaran terjadi di malam hari. Motor polsus digunakan petugas untuk mencapai lokasi yang padat agar lebih cepat. Perahu, unit yang digunakan untuk menolong korban bencana banjir yang sering terjadi di kota-kota besar.
Seragam pemadam kebakaran. Teman-teman, seragam yang biasa dipakai oleh petugas pemadam kebakaran dalam memadamkan api dirancang khusus agar dapat menahan panas. Oh iya teman-teman, tugas kami di Jakarta ini kurang lebih ada 4.000 petugas pemadam yang terbagi dari 5 wilayah Kota Madia dan 1 Kabupaten Kepulauan Seribu. Moto kami adalah pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Sekian dulu penjelasan dari Pampi, gajah kecil pemadam api. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mempersembahkan film animasi kartun untuk anak-anak. Salam kenal teman-teman, namaku Pampi, artinya gajah kecil pemadam api. Aku gajah yang baik hati yang selalu datang menolong kalian saat terjadi kebakaran maupun saat terjadi bencana alam. Aku akan padamkan semua api yang membakar rumah kalian. Waspadalah. Teman-teman, Pampi akan memberitahukan sebab-sebab terjadinya kebakaran. Antara lain, kompor meledak karena sumbu kompor yang tidak rata. Mengisi minyak ketika kompor menyala. Lampu tempel yang menyala terlalu besar. Main-main dengan lilin yang sedang menyala. Main-main dengan api. Kompor gas yang mengalami kebocoran. Mematikan kompor gas dengan tidak sempurna. Jika terjadi kebocoran, matikan kompor dan pindahkan tabung gas ke tempat yang terbuka. Konsleting listrik juga dapat menimbulkan kebakaran. Karenanya, steker listrik jangan dipasang bertumpuk-tumpuk. Jika panas, dapat menimbulkan api. Jika terjadi kebakaran dalam ruangan, celah daun pintu ditutup dengan kain basah agar dapat mencegah api dan asap menyebar lebih luas. Mengerti kan teman-teman? Jika melihat asap atau terjadi kebakaran, jangan panik teman-teman. Segera hubungi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta ke nomor
Sekarang, Pampi akan mengenalkan kepada kalian beberapa alat sederhana yang bisa memadamkan kebakaran. Perhatikan ya. Tutup kompor yang terbakar dengan kain yang dibasahi air. Tabung pemadam api yang ada di rumah kalian dapat digunakan untuk usaha pemadaman awal sambil menghubungi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Untuk gedung-gedung perkantoran bisa dicegah secara otomatis dengan alat yang namanya sprinkler dan hidran yang harus dioperasikan oleh petugas. Teman-teman, sekarang Pampi ingin menunjukkan kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, teman-teman, inilah kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Teman-teman, kita kenalan dengan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yuk. Namanya Bapak Haji Subejo. Selamat datang adik-adik, terima kasih kalian sudah mau datang ke kantor kami, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Adik-adik, untuk lebih jelas lagi tentang tugas Pampi, mari silakan masuk. Kami akan menjelaskan lebih jelas lagi peralatan apa yang digunakan oleh Pampi untuk memadamkan kebakaran atau memberikan pertolongan atau penyelamatan kepada masyarakat yang membutuhkan akibat banjir, pohon tumbang, tanah longsor, gempa bumi, ataupun angin puting beliung, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, Pampi akan memperkenalkan alat yang digunakan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta saat sedang bertugas. Di antaranya adalah mobil pompa. Mobil ini digunakan untuk menyemprotkan air dengan tekanan tinggi dan jarak yang jauh. Mobil ini dapat menampung air sebanyak 4.000 liter loh. Mobil Heavy Duty Rescue. Mobil ini berisikan alat-alat keselamatan seperti cutter atau pemotong, gergaji, baik gergaji bulat maupun gergaji rantai, serta peralatan keselamatan lainnya. Mobil rescue ini digunakan untuk menolong orang yang terkena bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, hingga orang-orang yang mengalami kecelakaan. Mobil komando. Mobil yang digunakan untuk menjalin komunikasi dengan instansi lainnya. Mobil snorkel. Mobil yang memiliki tangga sepanjang 25 meter ini digunakan untuk menolong orang yang berada di tempat tinggi, seperti gedung bertingkat ataupun pohon yang tinggi. Mobil breathing air system berfungsi untuk mengisi kembali tabung-tabung oksigen yang digunakan para petugas pemadam kebakaran ketika menerjang asap tebal. Mobil ambulan damkar. Mobil yang digunakan untuk menolong serta mengantar korban kebakaran atau bencana lainnya. Mobil smoke removal. Mobil ini berfungsi untuk menghalau asap yang menghalangi petugas saat pemadaman berlangsung karena dapat mengeluarkan angin yang sangat kencang. Alat ini dapat mengurangi api yang menjalar ke bangunan sekitarnya. Mobil suplai air. Mobil yang digunakan untuk mengisi air ke mobil-mobil pompa yang kosong. Mobil memiliki selang besar sepanjang 2 km yang dapat mengambil air langsung dari sumbernya seperti danau, sungai, air mancur, dan lain-lain. Mobil command center. Mobil komunikasi berfungsi sebagai posko, di mana komando atau strategi pemadaman dilakukan di unit ini. Unit ini juga dilengkapi peralatan yang mampu memantau kejadian kebakaran dengan memakai CCTV. Mobil hazmat. Mobil hazmat berfungsi sebagai unit yang bertugas menangani darurat bahan-bahan kimia. Dalam mobil ini terdapat peralatan canggih yang dapat mendeteksi bila terjadi kebocoran ataupun kebakaran yang disebabkan oleh bahan kimia yang sangat berbahaya. Anggota yang bertugas di unit ini sudah terlatih dan berpengalaman. Mobil lightning. Mobil yang dilengkapi oleh lampu penerangan digunakan jika kebakaran terjadi di malam hari. Motor Polsus.
Digunakan petugas untuk mencapai lokasi yang padat agar lebih cepat. Perahu, unit yang digunakan untuk menolong korban bencana banjir yang sering terjadi di kota-kota besar. Seragam pemadam kebakaran. Teman-teman, seragam yang biasa dipakai oleh petugas pemadam kebakaran dalam memadamkan api dirancang khusus agar dapat menahan panas. Oh iya teman-teman, tugas kami di Jakarta ini kurang lebih ada 4.000 petugas pemadam yang terbagi dari 5 wilayah Kota Madia dan 1 Kabupaten Kepulauan Seribu. Moto kami adalah pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Sekian dulu penjelasan dari Pampi, gajah kecil pemadam api.